Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mengajak teman-teman untuk mengenal randai secara lebih dekat. Sebelumnya, tentu kita harus tahu dahulu tentang apa itu randai. Secara sederhana, randai adalah permainan tradisional Minangkabau yang terkenal dengan celana khasnya yang disebut dengan celana endong dan mengeluarkan teriakan khasnya ini hep tah di sebagai kode dalam permainan yang diteriakan oleh seseorang yang sering disebut sebagai penggore. Untuk lebih lanjutnya, kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang guru seni tradisional Minangkabau yang berasal dari seenggar yang bernama Singowarantai, bernama Irwan Hitanbasa atau yang kerap dipanggil Mak Nga. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama. Randai, ya. Bercerita tentang randai, ya. Randai itu adalah permainan tradisional anak nagari di Minangkabau yang memiliki 7 unsur di dalamnya. Apa unsurnya yang 7 tadi? Yang pertama ada sile, yang kedua tari, yang ketiga dendang, yang keempat ada musik, yang kelima naskah atau sastra, yang keenam teater atau drama, yang terakhir artistik gitu. Jadi 7 unsur itu randai. Jadi kalau bercerita tentang randai, kalau dicari dari sejarahnya gitu. Nah, pada awalnya randai itu sebenarnya orang Minangkabau itu kan belajar silat. Nah, awalnya sebelum ada randai, orang Minangkabau itu belajar silat. Nah, karena perkumpulan atau sasaran silat sangat ditakuti oleh kaum penjajah, karena takut pribumi akan memberontak gitu pada kaum penjajah. Nah, makanya perkumpulan silat itu sangat dilarang. Jadi orang belajar silat itu menyuruh-nyuruh gitu. Ketika kaum penjajah datang, silat itu diubah seperti penari gitu, supaya jangan tahu warna, jangan kasana main wak gitu. Jadi seolah-olah mereka itu menari, maka muncullah pencak. Nah, pencak, kemudian dari pencak menjadi randai baris. Nah, dari randai baris kemudian diiringi dengan dendang, kemudian menjadi simarantang, kemudian juga dipengaruhi oleh sandiwara, drama. Maka randai mulai memasukkan unsur cerita kabah di situ. Kemudian perkembangan selanjutnya itulah randai makanya menjadi seperti randai saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang randai itu prosesnya sangat panjang gitu. Nah, jadi awalnya munculnya kesenian yang ada di Minangkabau yang sifatnya gerak itu salah satu ajang untuk mengelabui kaum penjajah. Siasa yang terlibat dalam randai itu Mak Nga. Batu biasanya orang dalam randai itu kayak arang. Batu jenis kelamin nasi sana yang buliah mainan randai itu alat-alat pendukung dalam randai itu misalnya. Jadi suananya sejarahnya itu sangat panjang, Mbak. Yang konon kabarnya sejauh cerita yang mengadangan dulu, zaman dahulu randai itu hanya dimainkan oleh laki-laki saja, karena dunia hiburan Minangkabau tidak ada istilah perempuan keluar malamnya. Nah gitu, jadi yang berandai itu hanya laki-laki, walaupun ada dalam cerita tuh ada tokoh perempuan, tapi tetap dimainkan oleh laki-laki yang didandani seperti perempuan dan bertingkah laku seperti perempuan. Nah itu. Nah kemudian setelah perkembangan, karena ada emansipasi wanita, mungkin lebih kurang tahun lah atau belakangan kok lah 90-an, era 90-an, lah mulai memasukkan peran wanita ke dalam tokoh randai tadi. Jadi peran tokoh wanita lah mulai dimainkan oleh wanita gitu. Sebenarnya randai itu adalah salendang dek nenek mama gitu. Istilah milik penghulu gitu. Nah, beda antara pamenan dan permainan. Nah, istilah pamenan dek nan tua, permainan dek nan muda. Nah, gitu. Jadi yang punya kok adalah para nenek mama gitu. Itu adalah hobi mereka gitu. Ini yang punya orang daiko punya tuh.
Nah, tapi yang memainkan itu anak muda. Jadi bisa diambil dari kata lain, soalnya kayak randai Ya. itu kalau diambil dari bahasa kini malah apa kayak hiburan untuk anak tua, tapi permainan untuk anak muda itu mah. Iya, ini soalnya dalam randai itu bisa dikecian hiburan, tapi untuk segala lini usia, untuk orang tua masuk, anak muda masuk gitu. Karena di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa ambil di situ gitu. Para Iya. zaman kini bahwa anak muda zaman kini tuh kayak menurut manga makin jarang yang kayak suko sama randai, malah kayak orang-orang kini tuh bisa dibilang indak tahu malah ada randai papur. Sebenarnya awak tidak bisa menyalahkan dari orang muda sih, anak kini sih. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Jangankan ninyo anak muda kini, orang gae pun memangnya mungkin akan tuh aja randai dah. Iya nak. Nah, bicara tentang adat, jangankan wak menyalahkan kemanakan. Ni mama saya belum tahu ya kan. Nah, bisa jadi nyo tidak paham ya adat tradisi seni budaya Minangkabau itu sendiri. Oh, kesannya randai itu sama kelamuan kalau ndak dibangkian tadi, kalau ndak diajarkan, kalau ndak diregenerasikan ke generasi berikutnya, kesannya Minangkabau itu hanya akan tinggal namo selalu. Awak sendiri yang malah yang apa namanya, yang mulai melupakan budaya awak sendiri. Sialai kalau ndak awak, iya kan? Kalau mungkin lo orang luar tuh kamu budayakan budaya awak, itu nggak mungkin kan? Nah, coba lah di Minangkabau pusatnya randai, ada nggak profesor randai? Saya enggak. Paling pernah ada nggak kan? Nah, sedangkan di Amerika ada profesor randai. Padahal kebudayaan atau kesenian tradisional randai itu hanya ada di Minangkabau. Iya kan? Jawa di pusat mana enggak dong profesor ya. Iya kan? Sementara di Amerika tuh orang pai baraja kemarin. Dalam randai itu aku sih misalnya kayak alat bantu, alat pengiring lah mana rasanya, alat musiknya lah, gitu. Ya, itu kalau bicara tentang itu, tadi kan ada 7 unsur dalam randai itu. Yang pertama ada sile. Nah, kedua tari, yang ketiga dendang, dan keempat musik. Nah, musik itu ada dua macam. Ada musik eksternal dan ada musik internal. Musik yang berasal dari tubuh pemain. Misalnya contohnya dari tepuk tangan, itu bisa jadi musik. Kemudian papu endong. Nah, itu musik dari dalam. Kemudian musik dari luar, musik yang bunyi musik yang dilahirkan oleh alat musik. Nah, itu alat musik itu banyak loh jenisnya. Ada alat musik perkusi, contoh berbagai jenis alat musik pukul. Ada talempong, itu talempong banyak loh macam kan. Ada talempong yang terbuat dari logam, talempong logam campuran kayak talempong ini tuh. Ada talempong basi, ada talempong batu, ada talempong bambu. Inilah dulu talempong kayu. Nah, kan banyak jenis itu. Kemudian ada berbagai macam gandang. Ada gandang tambu, gandang dol, gandang katindi, gandang sarunai, gandang aduk, ada sampai rabana, arapai, dan banyak tuh sampai ke tasa. Kemudian berbagai jenis alat musik tiup seperti saluang. Saluang banyak loh macamnya, ada saluang darik, saluang panjang, saluang sarompak, saluang sampelong. Nah, bangsi, sarunai, pupuk ketang padi, alat musik gesek, kecapi contohnya kan, sampai ke apa rabab, alat musik ketik, kecapi kan. Nah, jadi seluruh alat musik itu bisa dimainkan ke dalam randai. Sebenarnya randai itu bisa dikecian muaro dari seluruh kesenian yang ada di Minangkabau. Dengan hidupnya randai, maka seluruh kesenian Minangkabau itu akan hidup dengan sendirinya. Macam-macam randai itu saya enggak pembagiannya. Sebenarnya kalau dikecian, kalau nanti kata randai itu sih ya. Cuman garapannya yang berbeda-beda. Ada orang menyambi randai kreasi,
randai kontemporer gitu kan. Nah, sebenarnya tergantung mbak cara menggarap apa, soalnya dengan dalam randai itulah ada unsur kreasi ya gitu. Nah, menanda-nada kreasi ya pertama bentuk gerak nah berbeda-beda kan, gerak gelombang satu, gerak gelombang dua, tiga, empat dan segala macamnya udah. Kalau itu juga gerak yang ini itu juga gerak si rentang itu yo. Nah, gerak yang lain itu yo berarti nak ada kreasi itu monoton ya. Nah, apakah nak ada gerak yang lain kan itu. Nah, kali pola takwen dong gerak kreativitasnya kan. Nah, pasti berbeda-beda. Nah, itu karena pembedaannya kadang ada orang penyebutan teater pola randai atau randai pola teater atau randai kreasi, randai kontemporer itu tergantung garapan gitu. Sebagai pertanyaan penutup, Mbak Ama mengajak pemuda-pemudi kok melestarikan tradisi randai. Ya. Kalau untuk majak sebenarnya itu butuh keseriusan, butuh perjuangan gitu. Karena pengaruh globalisasi, pengaruh dunia internet, apa gadget gitu kan. Nah, mereka tuh lebih senang main HP daripada mereka melakukan permainan tradisional gitu. Jadi soalnya cara majak itu ya dengan memberikan hiburan-hiburan, contohnya mungkin dicoba main musik dulu. Nah, musik ketika mereka tertarik dengan itu mulai diajarkan sedikit demi sedikit, mungkin diajaran basilek dulu sedikit demi sedikit, pandai basilek kok coba bajan menari, coba musik coba dendang sedikit demi sedikit lah gitu. Cuman yang diajak tuh pada awalnya adalah orang-orang terdekat, contohnya kok anak adik, anak kakak, kemenakan, orang-orang sekitar lah dulu gitu ya. Jadi itu yang dipengaruhi dulu gitu. Ketika mungkin pihak keluarga awak lah mulai masuk ke lingkungan itu, mereka koleganya atau kawan-kawannya mereka ada yang tertarik nih kan. Diskusi kami bersama Mak Ngah bukan hanya memberikan ilmu yang banyak kepada kami, namun juga membuka wawasan kami tentang randai dan budaya Minangkabau lainnya. Dan bukan hanya itu, kami juga diberikan kesempatan untuk melihat proses latihan randai di Sanggar Singo Barantai. Kami dari kelompok 2, kalau ada salah kami, usah disimpan dalam peti, buang saja ke matang. Usah disimpan dalam hati, buang saja ke belakang. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.